Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roba Khadijah dengan NIM 110200085 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum yang berjudul Sistem Pernapasan pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Haji Astrianti Masud, SSI, MPD, dan juga kepada asisten praktikum yaitu Teh Diva Dumulanyadi yang telah membimbing saya selama menjalani praktikum ini. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang memenuhi oksigen tubuh. Sistem pernapasan memiliki peran yang sangat penting mempengaruhi aktivitas dan kehidupan. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi ke luar tubuh. Menurut Syarifuddin 2001, fungsi dari pernapasan adalah menjamin ketersediaan oksigen bagi kelangsungan metabolisme sel-sel tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme sel. Secara garis besar, pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dalam atau juga internal dan pernapasan luar yang disebut juga dengan eksternal. Sedangkan saluran pernapasan dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan juga saluran pernapasan bagian bawah. Dalam proses pernapasan, udara melewati beberapa organ pernapasan, mulai dari hidung, paring, laring yang termasuk saluran pernapasan bagian atas, kemudian trakea, bronkus, dan menuju paru-paru termasuk bagian saluran pernapasan bagian bawah. Saluran napas trakea merupakan jalur keluar masuknya udara menuju paru-paru. Trakea merupakan pipa saluran napas dengan panjang sebanding dengan panjangnya leher. Pada orang dewasa berusia di atas 20 tahun, panjang trakea sekitar 9 sampai 11 meter. 9 sampai 11 cm. Tergantung panjang pendeknya trakea dengan diameter plus minus 2 cm menurut Sri Pujianto 2008 halaman 162. Bernapas adalah proses memasukkan atau menghirup oksigen atau disebut juga dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Proses pernapasan dimulai dari hidung. Begitu masuk hidung, udara dibersihkan dan dihangatkan oleh rambut hidung. Rambut hidung juga bertindak sebagai saringan. Rambut-rambut hidung menyaring partikel-partikel debu dan kotoran yang terbawa bersama udara pernapasan. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan gerakan-gerakan otot antar tulang rusuk. Adanya kontraksi otot-otot yang terdapat di antara tulang-tulang rusuk menyebabkan tulang dada dan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, paru-paru turut mengembang sehingga volume menjadi besar, sedangkan tekanannya lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Dalam keadaan demikian, udara luar dapat masuk melalui trakea ke paru-paru. Kemudian ada pernapasan perut. Pada pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan otot-otot diafragma. Otot-otot sekat rongga dada berkontraksi sehingga diafragma yang semula cembung menjadi agak rata. Dengan demikian, paru-paru dapat mengembang ke arah perut atau abdomen. Pada waktu itu, rongga dada bertambah besar dan udara terhirup masuk, menurut Nupus 2018 halaman 22. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Langkah pertama yaitu kita siapkan kertas terlebih dahulu yang telah ditempelkan oleh isolasi. Kemudian, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Air ke dalam botol atau galon, masukkan secangkir demi secangkir.
Kemudian, gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Lakukan cara serupa hingga terisi 5 liter. Setelah air terisi sebanyak 5 liter, kemudian masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Lalu letakkan galon tersebut di dalam baskom yang telah berisi air setengahnya dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Kemudian ambil napas secara normal dalam satu tarikan dan kemudian hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume. Selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan kegiatan 2, yaitu lari selama 2 menit. Selanjutnya, kosongkan galon dan ulangi percobaan yang tadi. Nah, setelah melakukan percobaan, maka diperoleh hasil berupa nama Robert Lajija, tinggi badan 147, berat badan 38, kapasitas paru-paru sebelum aktivitas yaitu 3.300 mili dan sesudah aktivitas yaitu 3.500 mili. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Dalam praktikum kali ini dilakukan 2 percobaan, yaitu untuk mengukur kapasitas paru-paru sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas selama 2 menit. Berdasarkan tabel hasil pengamatan pada percobaan yang pertama, diperoleh hasil volume kapasitas paru-paru sebesar 3.300 mili. Kemudian pada percobaan yang kedua, setelah melakukan aktivitas atau lari selama 2 menit, volumenya bertambah menjadi 3.500 mili. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya volume udara pernapasan bergantung pada aktivitas, berat tubuh, posisi tubuh, dan kadar oksigen yang ada di lingkungan. Menurut Adlis Kanda 2010, halaman 76-83, kapasitas vital paru dapat dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang melakukan olahraga. Olahraga juga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan aktivitas atau lari pada kedua percobaan didapatkan hasil bahwa sebelum melakukan aktivitas lari, volume kapasitas tubuh berbeda dengan volume kapasitas paru-paru setelah lari. Dengan aktivitas lari, volume kapasitas paru-paru akan bertambah. Volume kapasitas paru-paru laki-laki lebih besar dibanding dengan perempuan. Hal tersebut dapat dibedakan dari aktivitas, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, maupun suhu tubuh. Yaitu ke isi soal. Yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya yaitu jenis kelamin pun memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernapasan pada manusia. Laki-laki biasanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan volume paru-paru laki-laki. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia. Jawabannya yaitu kapasitas paru-paru pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor, misalnya jenis kelamin, usia, posisi tubuh, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, tinggi dan berat badan, dan juga riwayat penyakit. Yang pertama yaitu pada jenis kelamin. Kapasitas vital paru-paru berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Kapasitas paru-paru pada wanita sekitar 20-25% lebih kecil daripada pria. Hal ini disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, luas permukaan tubuh. Selanjutnya yaitu ada usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada usia 19-21 tahun. Setelah itu, fungsinya akan menurun seiring bertambahnya usia. Apalagi dengan situasi lingkungan yang buruk akan memungkinkan terkenanya penyakit paru
yang dapat merusak fungsi paru-paru. Selanjutnya yaitu posisi tubuh. Kapasitas paru akan menurun pada posisi duduk dan saat berdiri akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh abdomen yang menekan ke atas melawan diafragma pada posisi berbaring dan peningkatan volume darah pada posisi terbaring yang berhubungan dengan pengecilan ruang yang tersedia untuk udara dalam paru-paru. Kemudian ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan kebiasaan olahraga yang berhubungan dengan kapasitas paru-paru, yaitu terlatihnya otot pernapasan sehingga dengan kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik yang berat dapat membuat kapasitas vital paru-paru meningkat. Kemudian ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok atau gaya hidup yang kurang sehat dapat menimbulkan penyempitan pembuluh darah sehingga mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Kebiasaan merokok menimbulkan gangguan ventilasi paru sehingga menyebabkan iritasi dan sekresi mukus terlebih di dalam bronkus. Selanjutnya ada tinggi dan berat badan. Pada rasio antara berat badan dan tinggi badan yang diukur dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang dengan kategori khusus dan tinggi biasanya kapasitas paru-parunya lebih dari seorang yang gemuk dan pendek. Oleh karena itu, penting bagi seseorang mempertahankan atau menjaga berat badan idealnya. Kemudian dari riwayat penyakit baru, riwayat penyakit paru memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru. Hal ini disebabkan karena pembentukan jaringan fibrosis yang tidak elastis akibat penyakit paru sehingga paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Dan jelaskan. Jawabannya, volume paru-paru sebelum lari adalah 2000 mili dan sesudah lari adalah 1500 mili. Karena ketika seorang tidak melakukan olahraga aerobik atau lari, maka kapasitas vital akan menurun walaupun pada rentang usia 20 sampai 30 adalah kapasitas vital yang paling tinggi yang didapatkan. Apalagi tidak berolahraga, maka elastisitas paru-paru juga akan menurun. Menurut Warga Negara 2015 halaman 97, olahraga akan menyebabkan daya tahan dan kekuatan otot pernapasan meningkat sehingga kemampuan mengembang paru-paru bertambah. Selain itu, olahraga akan mengakibatkan peningkatan kemampuan otot pernapasan untuk mengatasi resistensi aliran udara pernapasan. Hal ini mengakibatkan peningkatan volume udara. Kemudian lanjut ke soal terakhir. Apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya yaitu udara tidal yaitu udara yang dikeluarkan dan masuk pada saat pernapasan normal yang besarnya lebih kurang 1500 atau 1500 ml. Kemudian volume udara atau suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi, biasanya lebih kurang 1500 cc atau 1500 ml. Volume komplementer adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi, biasanya yang besarnya lebih kurang dari 1500 cc atau cm kubik atau 1500 ml. Kemudian kapasitas vital yaitu sebagaimana dikemukakan oleh PhD dalam Adin 2011 bahwa kapasitas paru diartikan sebagai besarnya volume udara yang diperoleh tubuh dari atmosfer pada saat sedang berinspirasi atau menarik napas telah dibandingkan dengan sejumlah udara yang dikeluarkan pada saat
menginspirasi atau mengeluarkan napas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.